morning, Bapak Andreas Harsono, dan selamat pagi untuk semua pemirsa Kabari dan Indonesian Diaspora di mana saja Anda berada. Kita berjumpa dengan kawan lama kita, Andreas Harsono, mengenai situasi Jakarta dan situasi akhir-akhir ini. Silahkan Pak Andreas. Saya kira kalau di Jakarta, suasana itu terbagi dua ya. Ada sebagian orang yang sedih, marah, khawatir dengan ditahannya Ahok. Mereka pergi ke balai kota, mereka juga pergi ke tahanan di mana Ahok berada. Mereka menyanyi macam di balai kota pada pagi pertama sesudah Ahok ditahan, itu ada banyak orang datang dan menyanyi lagu-lagu kebangsaan Garuda Pancasila dipimpin oleh konduktor ADMS dari Jakarta Philharmonic Orchestra. Wakil Gubernur Jarot itu mengambil alih jabatan gubernur. Dia sempat bicara dan menangis ketika bicara soal Ahok maupun keadaan Indonesia pada umumnya. Lantas malam harinya, hari Rabu malam, itu ada kumpulan yang cukup besar juga di Tugu Proklamasi Jakarta, di mana saya kira 1.500 orang datang menyalakan lilin dan bicara soal perlunya mencabut pasal penodaan agama di Indonesia. Kenapa? Karena ini hukum yang jelek, banyak disalahgunakan, banyak untuk keperluan politik. Mereka khawatir bila pasal ini tetap ada, ya bukan hanya akan digunakan terhadap Ahok, tapi juga orang-orang lain. Termasuk mungkin Rizik Syihab, ya, Ketua Front Pembela Islam. Daripada saling balas-membalas, lebih baik pasal itu dihentikan. Tapi di sisi lain di Jakarta juga banyak orang yang senang, mereka merasa lega, mereka puas Ahok dinyatakan bersalah, mereka merasa karir Ahok sudah selesai. Ada yang bikin syukuran, macam saya tahu ada di sebuah perumahan di pinggiran kota Jakarta, mereka membuat acara makan siang gratis itu untuk merayakan di penjaranya Ahok. Saya bertemu dengan seorang kawan yang punya rumah di Pamulang. Dia bilang di perumahan dia dari sekitar 150 keluarga, hanya 3 yang membela Ahok. Misalnya senang Ahok di penjara, mereka makan-makan. Tapi juga ada yang lebih ekstrim lagi, beberapa khotbah di masjid-masjid, termasuk oleh Jafar Umar Talib dari Laskar Jihad, itu mengatakan Ahok nggak cukup di penjara, dia harus dibunuh, darahnya halal. Ini juga membuat keluarga Ahok itu khawatir Ahok dibunuh di dalam penjara. Gitu. Jadi suasananya terbelah dua, tidak hanya di kota Jakarta. Namun saya juga perhatikan di media sosial, juga di media mainstream, ada solidaritas untuk Ahok juga di Bali, di Renon, itu orang malam ini menyalakan lilin. Mereka minta pasal penodaan agama dihapus, juga di Manado. Menariknya juga di Jayapura, bahkan ada seorang wartawan dari Papua Barat TV bilang orang menyalakan lilin buat Ahok itu banyak sekali daripada misalnya ya ada beberapa tokoh Papua yang mati bunuh, tidak dinyalakan lilin sebanyak Ahok. Sana kan kayak Ahok ini orang Papua. Ya. Tapi saya kira kalau kita perhatikan kan Bali itu daerah Hindu, ya, mayoritas Hindu. Manado itu daerah Kristen, Papua juga daerah Kristen. Itu suasana yang mencerminkan kubu yang kecewa. Saya pikir kalau dicari di kota-kota di mana wilayahnya cukup keras, ya, Islam yang keras, saya kira kita akan menemukan suasana yang sebaliknya. Jadi saya khawatir ini menunjukkan Indonesia yang
makin terbelah.